Shalom dan selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Buka Sahabat bersama EHM pada sore hari ini, di mana dalam beberapa menit ke depan saya akan mendampingi sahabat-sahabat EHM sambil kita menunggu waktu untuk berbuka sahabat. Ada satu kisah di Alkitab yang cukup menarik atau cukup luar biasa tentang seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira non-Yahudi. Apabila kita ketahui pada saat itu zaman Kristus dan gereja mula-mula, orang Yahudi ini dianggap tabu untuk makan bersama dengan orang kafir atau orang non-Yahudi. Bahkan Mishnah atau kitab yang mencatat hukum lisan dari hukum Taurat itu menyatakan bahwa tempat tinggal orang-orang kafir adalah najis. Jadi ketika Petrus mendapatkan penglihatan dari surga untuk berkunjung ke rumah Cornelius, hal ini benar-benar menggoncangkan iman Petrus pada saat itu. Cornelius ini adalah seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan bersama seisi rumahnya. Bahkan mereka sering memberikan sedekah dan membagikan kepada orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya dan sering berdoa kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Bukankah hal itu cukup? Pertanyaan kita ya, apakah hal itu cukup gitu kan? Bukankah hal ini cukup sebenarnya bagi Cornelius untuk bisa melewati gerbang surga? Tapi ternyata tidak, saudara. Karena apa? Karena kita katakan tidak ada satupun dari kita yang diselamatkan oleh usaha kita. Betapapun tulusnya usaha kita. Orang Romawi ini membutuhkan lebih banyak dan Tuhan mengambil tindakan untuk menyediakannya. Kira-kira pada jam 9, Cornelius melihat dengan jelas dalam satu penglihatan. Malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan ketika dia melihatnya, dia menjadi takut dan berkata, ada apa Tuhan? Malaikat ini kemudian memerintahkan perwira ini untuk mengirim orang-orangnya untuk menemui Petrus di Yope. Ketika Petrus masuk ke rumah Cornelius, ia menemukan bahwa perwira ini telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk datang mendengarkan perkataan Petrus. Ia pun menjelaskan bahwa meskipun sudah menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi untuk tidak bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, tapi ayat 28 mengatakan, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut siapapun najis. Dan selanjutnya yang kita ketahui adalah presentasi yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana ia menggambarkan Injil ini, bagaimana ia menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang membawa keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Yang diakhiri dengan kata-kata, bagi dialah semua nabi bersaksi, bahwa dalam namanya siapapun yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Dan dalam banjir kasih yang luar biasa dari surga, pesan Petrus ditegaskan melalui pencurahan Roh Kudus. Di mana orang-orang Yahudi bersama dengan Petrus tercengang ketika mereka melihat karunia Roh Kudus yang dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Ini merupakan titik perubahan yang menakjubkan dalam pekerjaan misi dari gereja mula-mula. Pekerjaan Tuhan selalu menakjubkan. Pekerjaan kasih karunia di hati setiap orang yang percaya, termasuk seorang perwira Romawi yang ingin menerima keselamatan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita. Apakah ada seseorang yang kita kenal, atau mungkin seseorang di kota kita, yang mungkin dapat memperoleh manfaat dari kunjungan pribadi kita untuk membagikan kabar baik. Bahkan mungkin saat ini ada banyak orang di luar sana yang sedang menantikan kedatangan kita. Cornelius yang lain di luar sana yang tersebar menunggu kedatangan saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak mengenal tembok pemisah. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami berterima kasih untuk pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa di mata Tuhan setiap manusia itu sama Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi seperti Rasul Petrus Tuhan, boleh menjangkau orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, sebagaimana Cornelius yang lain yang sedang menunggu kedatangan kami Tuhan. Utuslah kami Tuhan untuk boleh menjangkau mereka dan membawa mereka untuk datang kepadamu ya Tuhan. Besertalah dengan kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.